Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Filipi pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan setiap anak-anakmu juga diisi oleh pengucapan syukur atas hari yang Tuhan berikan, dan Tuhan sendiri yang boleh menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Engkau adalah kehidupan kami Bapa. Berikan berkat surgawimu ketika juga hamba boleh membaca firman-Mu, menyimaknya, ada juga yang ikut menyimaknya Tuhan. Biarlah Kau berikan berkat surgawimu, ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dalam ucap syukur. Amin. Filipi pasal yang pertama, saudara, mulai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengan tidak takut. Apa yang telah terjadi dengan Paulus saat itu? Paulus ditangkap, dipenjarakan karena Paulus memberitakan Injil. Paulus memberitakan kabar sukacita, keselamatan manusia. Justru itu Paulus telah ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi justru penangkapan dan pemenjaraan Paulus mengakibatkan kemajuan Injil Yesus Kristus. Terkadang kalau kita pikirkan sebagai manusia memang itu agak aneh, saudara ya. Setelah Paulus dipenjara, justru Injil itu bertumbuh. Justru Injil itu mengalami kemajuan. Demikian juga saat ini kekristenan mengalami kemajuan, kekristenan mengalami pertumbuhan justru di negara-negara yang mana kekristenan itu sangat dimusuhi, bahkan mau dimusnahkan. Seperti di Cina, kekristenan begitu dimusuhi dan banyak gereja-gereja yang dihancurkan, orang-orang Kristen ditangkap, kecuali mereka yang bergabung dengan gereja yang diatur oleh negara. Tetapi gereja yang bebas, yaitu gereja yang mendasarkan gerejanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan pengajaran Alkitab, mereka mendapatkan pertentangan dari pemerintah juga di negara-negara lain. Justru di sana, saudara, Injil itu bertumbuh dan berkembang. Tidakkah itu aneh? Justru di tempat-tempat yang susah, Injil itu bertumbuh dan berkembang. Bagaimana dengan Anda sendiri? Saat ini sudah berapa lama Anda jadi Kristen? Kapan Anda memiliki masa yang begitu menggebu-gebu menjadi pengikut Yesus, melayani Tuhan Yesus Kristus? Apakah saat ini Anda masih melakukan hal yang sama? Apakah Anda masih menggebu-gebu untuk
melayani Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi Anda. Atau Anda saat itu justru mendapatkan diri Anda ketika dalam kondisi berapi-apinya itu, ketika Anda lebih dalam kondisi yang lebih susah, ya. Dalam kondisi yang tidak sebaik saat ini. Justru kondisi Anda membaik, justru api Anda untuk melayani Tuhan Yesus kendor. Ya. Itu saudara salah satu tantangan yang kita harus sadari. Jangan sampai kita lemah. Jangan justru ketika diberkati oleh Tuhan, kita tidak menggunakan berkat itu untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi, justru mengkendorkan api kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga jikalau itu terjadi, kembalilah, saudara. Kembalilah. Jangan Anda terbuai oleh kenikmatan dunia ini. Ingatlah di masa di mana Anda berapi-api melayani Tuhan Yesus. Kembalilah, layanilah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi Anda hingga sampai saat ini. Justru pemenjaraan Rasul Paulus karena Injil Kristus mengakibatkan kemajuan Injil. Dan jelas mereka yang menangkap Paulus memang akhirnya tahu Paulus benar-benar melayani Tuhan Yesus Kristus. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Adakah dulunya tuduhan yang lain? Kalau Paulus itu sebagai pengacau. Tetapi meskipun Paulus dipenjarakan, Injil itu tidak bisa dipenjarakan oleh manusia. Tubuh atau fisik Paulus dipenjarakan, tetapi kasih Paulus untuk memberitakan Injil tidak bisa dipenjarakan oleh manusia. Dan di dalam penjara pun itu menjadi tempat pelayanan Paulus. Mungkin orang luar berpikir, wah, Paulus di penjara, ya. Jadi dia tidak bisa leluasa memberitakan Injilnya. Dan jikalau saat itu adalah saat di mana Tuhan menempatkan Paulus di dalam penjara agar memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di tempat itu, disitulah sebenarnya Tuhan menempatkan Paulus untuk memberitakan Injil. Bagi saya dan bagi saudara yang mau memberitakan Injil sebetulnya tidak dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Terlebih saat ini di mana internet makin maju, media sosial juga berkembang, Anda bisa melakukan seperti yang saya lakukan yang tidak bisa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa menyebarluaskan kasih Tuhan, Injil Tuhan melalui media sosial juga. Injil Tuhan Yesus Kristus meskipun coba dibatasi oleh manusia, tetapi manusia yang telah dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus tidak akan bisa dibatasi oleh manusia lain untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan apa yang dialami oleh Paulus juga menjadi justru dorongan semangat bagi saudara-saudara iman seiman untuk semakin berani, untuk semakin berani. Mereka tidak justru gentar, mundur, tetapi justru semakin berani. Karena disitulah saudara sebetulnya Injil itu diperlukan bagi setiap manusia. Injil itu adalah keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia, tetapi betapa banyaknya hingga saat ini manusia masih dibutakan oleh
ilah zaman ini sehingga menolak berita Injil keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di dalam Matius 16 ayat 26, saudara. Matius 16 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Paulus, setelah dia ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus, dia jadi sadar, mengerti, dan tahu apa sebenarnya yang paling berarti di dalam kehidupan manusia, termasuk dirinya sendiri, selain daripada sebetulnya tantangan-tantangan akan duniawi, yaitu akan keselamatan jiwanya. Keselamatan jiwa seseorang itu adalah hal yang nomor satu, yang sangat berharga. Tetapi sejauh mana manusia menyadari akan hal itu? Dan keselamatan jiwa seseorang itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang akan dihadapi oleh Paulus, karena Paulus tahu keselamatan itulah yang sebenarnya menjadi prioritas manusia nomor satu. Paulus tidak gentar. Paulus tidak takut untuk dimusuhi, bahkan dianiaya karena memberitakan Injil Kristus. Karena itulah juga yang sudah dilakukan oleh Allah kepada anak tunggalnya sendiri, Yesus Kristus, yang telah mati menjadi korban bagi penebusan manusia, agar manusia beroleh jalan untuk dibenarkan Allah, untuk dikuduskan Allah, dan mendapat kehidupan kekal. Sehingga apa yang dilakukan Paulus saat itu, dan bahkan ketika Paulus di penjara, itu membangkitkan semangat bagi saudara-saudara seiman untuk justru mengobarkan berita Injil. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Apa motif Anda memberitakan Kristus? Apa motif Anda melayani di dalam nama kekristenan? Apa motif Anda, saudara? Apa motif saya? Apakah motif saya dan motif Anda melayani di atas nama pelayanan kekristenan karena berita Injil yang sudah kita terima, karena kasih Allah yang sudah kita alami, dan kita mau lanjutkan kasih yang sudah kita alami itu agar juga dialami oleh manusia lain? Atau kita mempunyai tujuan lain, kita mempunyai motif lain? Apakah Anda mempunyai motif lain?
agar Anda daripada bekerja susah ya jadi hamba Tuhan, gitu ya. Daripada yang lain, kan kalau jadi pendeta, kalau terkenal kan bisa jadi kaya. Apakah itu, saudara? Atau karena Anda sebetulnya tidak menyukai kekristenan sehingga Anda melakukan pelayanan atas nama kekristenan tetapi untuk mengacau seperti apa yang terjadi di sini, ya. Sehingga dengan demikian akan memperberat beban Paulus dalam penjara. Paulus akan disudutkan. Tuh, ya, temanmu yang memberitakan Yesus justru kelakuannya tidak terpuji, kelakuannya tidak menjadi contoh yang baik. Sehingga Paulus semakin terbocok dan mungkin hukumannya diperberat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan Paulus? Ya, Paulus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus tidak bisa mengontrol orang-orang yang memberitakan Kristus bukan karena motif kasih dari Kristus sendiri. Paulus tidak bisa mengontrol mereka yang melayani Tuhan dengan motif yang tidak benar, dengan motif pribadi, entah itu apa. Tetapi Paulus juga bersyukur jikalau nama Yesus itu dikumandangkan. Ya, saat ini, saudara, berapa banyak jenis-jenis pelayanan yang memberitakan Yesus, ya. Baik di dalam kelompok kekristenan sendiri maupun kelompok Mormon, ya, yang mereka mencoba terus berusaha diakui sama dengan Kristen tetapi bukan Kristen, juga saksi Yehova yang mereka sangat berusaha untuk diakui sebagai Kristen tetapi tetap mereka juga bukan Kristen karena keduanya memiliki Yesus yang lain, Injil yang lain. Saudara, ada berbagai macam. Tetapi kalau Anda sendiri membaca Alkitab, Anda akan mendapatkan kebenaran. Anda akan tahu mana yang benar-benar melayani Tuhan Yesus di dalam bentuk-bentuk pelayanan kekristenan tersebut. Yesus yang seperti apa yang mereka beritakan? Apakah Yesus yang sama seperti yang diberitakan oleh Paulus atau tidak? Itu semua bisa diketahui oleh setiap orang yang akhirnya membaca Alkitab. Karena aku tahu, ayat ke-19, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatkan tuh oleh doamu dan pertolongan Roh Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus mempunyai keyakinan di dalam doa yang dimohonkan oleh saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, bahwa akhirnya Paulus akan dilepaskan karena pertolongan Roh Yesus Kristus dan bisa berjumpa kembali dengan jemaat yang ada di Filipi. Kehidupan Paulus sendiri sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Dia mengatakan, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya. Jikalau Paulus harus mati, dia akan mati karena melayani
Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu kepenuhan hidup, saudara. Luar biasa. Kalau saya dan Anda bisa menghayati ungkapan Rasul Paulus, dan kalau saya bisa menghayati dan mengikuti, mencontoh apa yang Paulus sudah alami di dalam kehidupannya, demikian juga kita akan mendapatkan kehidupan Kristen yang penuh, saudara. Penderitaan karena Kristus tidak akan membuat kita tergoyahkan, tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Justru kita semakin tahu dunia ini bukanlah tempat kita yang sejati. Sehingga kalau kembali saya dan saudara memiliki pemikiran yang sama, motif yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam pelayanan kita atas nama kekristenan, yaitu baik hidup kita maupun mati kita untuk Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak akan membuat malu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan hidup untuk menyaksikan kesaksian yang baik, ya. Meskipun tentunya sebagai manusia kita tidak akan bisa sempurna, tetapi dengan kesungguhan hati kita melayani Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan dan hidup Anda akan terasa lebih indah. Sukacita Anda akan bertambah menjadi penuh. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa, saudara. Bagi Paulus, hidup Paulus adalah bagi Kristus. Kalau kita bisa memiliki satu kehidupan yang sama seperti Paulus, luar biasa. Anda akan menjadi seorang pemenang. Pemenang bukan berarti Anda akan lepas dari penderitaan. Tetapi di setiap penderitaan, di setiap penganiayaan, di setiap kesukaran yang Anda alami, Anda akan tetap keluar sebagai pemenang. Karena Kristus ada di pihak Anda dan Kristus bersama-sama dengan Anda. Dan jikalaupun Anda harus mati, Anda akan mati karena Kristus, dan di dalam Kristus Anda akan memiliki hidup yang paling indah, ya, di dunia ini karena Kristus. Dan Paulus mengatakan jikalau Paulus harus mati, itu adalah keuntungan bagi Paulus. Paulus tidak takut untuk mati karena Paulus tahu kemana dia pergi. Kalau dia harus mati, dia akan saat itu juga ketika dia meninggalkan tubuhnya, entah dia mati karena apa, ya, misalkan dipotong kepalanya atau ditembak orang lain, bisa berkata wah itu brutal sekali. Tapi bagi Paulus saat itu juga dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi Paulus. Tidak ada ketakutan karena di dalam Tuhan Yesus ada keyakinan yang pasti. Kalau Anda sebagai orang Kristen mati, Anda seharusnya juga memiliki keyakinan yang sama seperti Paulus. Anda akan beruntung karena saat itu juga Anda akan meninggalkan dunia ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Anda akan saat itu juga bersama-sama dengan Juru Selamat Anda, dengan Tuhan Anda yang begitu mengasihi Anda. Ya. Seharusnya Anda memiliki keyakinan yang demikian. Kalau karena suatu hal Anda tidak bisa menghindarkan kematian itu, Anda akan hadapi dengan sukacita yang penuh di dalam Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Juru Selamat Anda. Tidak ada yang membuat Anda takut,
dan goyah karena Anda akan langsung bersama Tuhan Yesus Anda. Anda tidak akan mampir kemana-mana. Ya, tidak ada itu di Alkitab. Ya. Tidak ada. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau Anda sebagai orang Kristen masih diberi kehidupan, kalau saya sebagai orang Kristen masih diberi kehidupan, seharusnya kita menggunakan hidup ini untuk memberi buah. Buah bagi kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tentunya Anda semua bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pastor, tetapi Anda di dalam pekerjaan Anda, ya, baik Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai guru, Anda sebagai sopir, Anda sebagai tukang beca, Anda sebagai tukang bakso, Anda bisa gunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Anda bisa gunakan itu semua untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Anda bisa pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil kasih keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita, saudara saya dan Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah kita gunakan agar hidup ini berbuahkan untuk kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih kalau saya dan Anda ada keluarga, biarlah kita juga setidak-tidaknya menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman kita, dan bagi sejauh orang yang bisa mendapatkan berkat dari kita. Ya. Jangan kita melayani Tuhan, tetapi kita membenci keluarga sendiri, kita membenci saudara sendiri, kita bermusuhan dengan keluarga. Ya. Itu tidak sepantasnya terjadi, karena itu tidak akan membawa buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus masih merasa lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena jemaat di Filipi. Dia sendiri kalau harus mati, dia sudah siap, tetapi dia juga masih berharap bisa bertemu dengan jemaat di Filipi dan menjadi berkat bagi jemaat di Filipi. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya. Satu kerinduan dan tujuan Paulus untuk kembali bersama-sama dengan jemaat di Filipi agar jemaat di Filipi mengalami kemajuan. Dan dengan majunya iman dan pengetahuan jemaat di Filipi tentang Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu juga akan bertambah. Kalau saya dan Anda mau menumbuhkan sukacita kita sebagai orang Kristen, marilah kita juga semakin maju untuk mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin mentaati apa yang Tuhan kita perintahkan untuk kita lakukan. Dan dari situ kita akan bertumbuh, dipenuhi kepenuhan hidup yang lebih lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda saat ini merasakan sukacita yang terus bertambah? Atau saat ini Anda dalam situasi di mana Anda kehilangan sukacita yang Anda dulu pernah alami? Kembalilah, dekatlah dengan Tuhan, berapi-apilah kembali untuk mengasihi
dan melayani Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus. Sehingga sukacita itu akan Tuhan kembali berikan dan Anda boleh alami, saudara. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Kerinduan Paulus adalah jemaat di Filipi menjadi jemaat yang semakin dewasa. Semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan di dalam perbuatan. Di dalam perbuatan. Itu adalah kerinduan yang pantas dicontoh oleh mentor-mentor rohani, oleh guru-guru rohani, oleh pendeta, oleh pastor, agar mereka merindukan yang dilayani, beroleh pertumbuhan menjadi orang Kristen yang semakin dewasa. Dan tentunya Anda sebagai orang-orang yang di bawah mentor tersebut, di bawah pemimpin rohani tersebut, Anda juga akan menerima pemimpin Anda dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Kalau dengan ketakutan, dengan kegentaran, itu ada yang tidak beres. Antara Anda yang tidak beres, yang tidak mau diajar untuk bertumbuh, atau memang ada motif yang lain dari pemimpin Anda. Sehingga kembali, saudara, satu sinkronitas akan terjadi yang membuat baik mentor rohani Anda dan yang dimentor akan saling memiliki sukacita di dalam mereka bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kembali kerinduan Paulus yang lain bagi jemaat di Filipi, menjadi jemaat yang dewasa, artinya jemaat yang satu warna. Baik ketika Paulus ada di antara mereka maupun tidak, jemaat itu tetap hidup, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, berapi-api bertumbuh di dalam Injil Kristus Yesus. Demikian juga saya dan saudara seharusnya jadi orang Kristen, bukan orang Kristen bunglon. Artinya kalau kita ada di gereja atau kita berada dengan pendeta kita, ya kita menunjukkan kealiman kita, tetapi setelah itu ya kita berubah menjadi seperti dunia. Tidak demikian. Kerinduan Paulus dan kerinduan Tuhan Yesus tentunya agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Baik kita hidup di antara saudara seiman, maupun kita hidup dikelilingi oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal kita, bahkan ketika kita sendirian di tempat kita yang rahasia, kita akan tetap menunjukkan identitas yang sama di hadapan Tuhan. Karena kembali, Tuhan melihat setiap dari saya dan saudara, terutama kita yang mengaku sudah jadi Kristen, sudah dikuduskan oleh Tuhan, agar kita juga benar-benar meyakini kita tinggal di dalam kekudusan Tuhan dengan apa yang kita perbuat, saudara. Jadi kita tidak hidup di dalam dua alam, kita tidak hidup di dalam dua warna, kita tinggal di dalam satu iman, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kepenuhan hidup saya dan
saudara. Ya. Dan bagi saya dan saudara, dan bagi mereka yang telah percaya kepada berita Injil, meskipun mereka harus menghadapi ancaman, bahkan kemungkinan untuk dibunuh karena Yesus, itu semua adalah tanda keselamatan. Karena mereka tahu hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan Allah, dan jikalau mereka harus mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu kemana mereka pergi. Mereka tidak mati. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi yang menolak Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka berkuasa, mereka bisa menghukum, mereka bisa membunuh, mereka bisa menganiaya orang Kristen, mereka akan menemui kebinasaan. Itulah saudara, bedanya. Dan itulah juga saudara, kita tahu mengapa Paulus tidak gentar memberitakan Injil. Apa yang akan menggantikan jiwanya jikalau jiwa seseorang itu binasa, meskipun dia berkuasa, meskipun dia kaya dan sebagainya, tetapi tidak mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus, akan mengalami kebinasaan kekal. Akan mengalami kebinasaan kekal, saudara. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bagi orang Kristen, percaya kepada Kristus itu adalah karunia Allah. Iman itu adalah karunia Allah. Kita menerima kasih karunia Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan setelah kita juga diberi kasih karunia Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga diberi karunia untuk menderita untuk Kristus. Perhatikan saudara, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Mengapa? Karena Kristus sendiri sudah dimusuhi oleh dunia ini. Kristus dimusuhi tanpa alasan. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita juga diberi karunia untuk menderita. Kita akan sanggup menderita karena Kristus. Karena kembali, tempat ini, dunia ini, bumi ini, bukanlah rumah kita yang kekal. Tempat kita adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada. Sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, dalam suatu retreat, saudara, saya membacakan Alkitab ini kepada seseorang aktivis, tetapi orang itu juga agak kaget. Belum pernah, mungkin sudah pernah membaca, tetapi belum pernah memperhatikannya jikalau orang Kristen diberi karunia untuk menderita bagi Kristus. Oh ya, saudara. Oh ya. Karena Kristus adalah musuh dari dunia ini. Oleh karena itu kita juga diberi karunia untuk bertahan di dalam penderitaan jikalau kita harus menderita bagi Kristus. Tapi kalau kita tidak harus menderita bagi Kristus, ya jangan mencari penderitaan, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus harus menderita karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Dan kita di dalam kasih karunia Allah akan diberikan kemampuan untuk bertahan di dalam penderitaan tersebut. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus
dari dulu sampai saat itu, Paulus mengalami penderitaan demi penderitaan karena Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan, meskipun dipenuhi oleh penderitaan. Di dalam Yesus Kristus ada sukacita, karena kita tahu siapa yang telah mengasihi saya dan saudara, yaitu Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah penyelamat, Allah yang adalah penopang kita, yang telah memberi kemenangan dan yang akan membuat kita terus berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Selamat saudara. Layanilah Tuhan Yesus Anda dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.